Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membuat visualisasi dashboard kumpulan data yang kami buat di Power BI menggunakan perspektif analitik preskriptif. Kami beranggotakan dari yang pertama itu ada Atita Renggalis dengan NIM 105012000089. Yang kedua ada Elisa Anggela 10 dengan NIM 105012300240. Yang ketiga ada Nazwa Aulia yang bernim 105012300322. Muhammad Alben Zabrian 105012300082. Andika Adam 105000123319. Dani Syarif 105012300290. Dan Muhammad Nuzul 105012300378. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, pemahaman mendalam terhadap performa penjualan sangatlah penting untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Dengan semakin kompleksnya data yang dihasilkan dari berbagai wilayah, kategori, produk, dan periode waktu, perusahaan memerlukan alat yang efektif dan interaktif. Power BI menjadi salah satu solusi visualisasi data yang mampu menyajikan informasi secara cepat, akurat, dan mudah dipahami. Melalui dashboard interaktif ini, perusahaan dapat mengevaluasi total penjualan, kinerja produk, serta kontribusi wilayah dan kategori secara menyeluruh. Dashboard ini menyajikan analisis penjualan dari Januari hingga Juli 2024, mencakup tren penjualan bulanan, performa berdasarkan wilayah, kontribusi produk dan kategori, serta insight strategis untuk pengembangan bisnis ke depan. Dengan analisis ini diharapkan perusahaan mampu mengidentifikasi area penjualan yang perlu ditingkatkan, menentukan produk unggulan dan produksi yang perlu dievaluasi, merancang strategi promosi dan distribusi yang lebih tepat sasaran. Ringkasan kinerja penjualan. Data utama itu ada total penjualan di 274 juta. Jumlah produk yang terjual itu di 5.127. Total harga satuan itu 10 juta. Total transaksi 200. Jadi hasil analisis penjualan mengalami peningkatan dari Januari hingga Maret. Namun terjadi penurunan tajam di bulan Mei. Rekomendasi melakukan evaluasi strategi pemasaran bulan Mei dan diterapkan diskon banding di bulan Juni untuk memulihkan penjualan. Yang di tabel kanan ada 274 juta dan 5.127 dan 10 juta, dan di situ ada jumlah transaksi sekitar 200. Ya, selanjutnya ada tren penjualan bulanan. Bisa dilihat gambar di atas, di samping kanan, hasil analisis terdapat peningkatan penjualan secara konsisten dari Januari hingga Maret 2024. Namun, terjadi penurunan yang signifikan pada bulan Mei 2024 setelah mencapai puncaknya di bulan sebelumnya. Setelah bulan Mei, tren cenderung menurun hingga Juli 2024. Rekomendasi yang pertama, lakukan investigasi lebih lanjut untuk mengidentifikasikan faktor penyebab penurunan penjualan pada kuartal kedua, baik dari sisi internal maupun eksternal. Yang kedua, perkuat strategi promosi dan aktivasi penjualan di kuartal kedua, terutama pada bulan Mei dan Juni. Penjualan berdasarkan wilayah. Total penjualan per wilayah Jawa sebesar 63 juta, Sulawesi sebesar 61 juta, Sumatera sebesar 50 juta, dan Kalimantan sebesar 49,8 juta, serta Papua sebesar 49,7 juta. Hasil analisis kita, wilayah Jawa merupakan wilayah dengan total penjualan tertinggi, dan juga Sulawesi menunjukkan performa penjualan yang hampir menyamai wilayah Jawa. Lalu ada Sumatera memiliki kinerja yang stabil, dan wilayah Kalimantan dan Papua mencatatkan dengan penjualan terendah. Dan rekomendasi kita adalah perluas distribusi dan juga promosi di wilayah Papua untuk tingkatkan penjualan. Lalu di penjualan berdasarkan produk, total penjualan dari 4 produk ya ada produk D, produk A, produk B, dan C. Yang dimana di produk D ini mencatatkan penjualan tertinggi sebesar 85,3 juta.
menjadikan produk dengan performa terbaik secara keseluruhan, dan juga produk A memiliki total penjualan sebesar 70,5 juta dan produk B dan C memiliki volume penjualan yang hampir setara, masing-masing sekitar 59 juta. Perlu diperkirakan atau diperhatikan produk C hanya terjual. Selanjutnya, penjualan berdasarkan kategori. Dalam slide ini, total penjualan berdasarkan kategori digambarkan melalui pie chart. Berikut adalah rincian pie chart dari total penjualan berdasarkan kategori. Yang pertama, pakaian, dengan total penjualan 79 juta dengan kontribusi 28,9%. Yang kedua, elektronik, dengan total penjualan 67 juta dengan kontribusi 24,56%. Yang ketiga, alat tulis, dengan total penjualan 63 juta dengan kontribusi 22,82%. Yang keempat, makanan, dengan total penjualan 65 juta dengan kontribusi 24,73%. Dari rincian data tersebut, hasil analisisnya adalah kategori pakaian merupakan kontributor terbesar penjualan, diikuti oleh elektronik dan makanan, sedangkan alat tulis menyumbang paling rendah. Rekomendasinya adalah perkuat stok dan promosi kategori elektronik karena produk bernilai tinggi berpengaruh besar terhadap revenue. Distribusi produk C atau sebuah insight khusus. Hasil analisis pemetaan wilayah penjualan. Produk C hanya terjual di Jawa dan Sumatera. Tidak ada penjualan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kesenjangan distribusi menunjukkan bahwa distribusi atau promosi produk C belum merata. Ada potensi pasar yang belum tergarap di wilayah timur Indonesia. Peluang ekspansi pasar. Wilayah tanpa penjualan bisa menjadi target ekspansi strategis, namun perlu dianalisis apakah penyebabnya adalah stok, promosi, atau rendahnya awareness. Rekomendasi untuk mendorong penjualan produk C, perlu dilakukan promosi dan edukasi pasar di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, disertai strategi aktivitas lokal seperti event, diskon wilayah, atau kolaborasi dengan mitra setempat. Nah, jadi yang di tabel kanan itu ada nama-nama daerah dan produk A, produk B, produk C, dan produk D, dan ada totalnya juga. Baik, kesimpulannya yaitu analisis penjualan Januari sampai Juli 2024 menunjukkan tren peningkatan hingga Maret, lalu menurun tajam di bulan Mei. Wilayah Jawa mencatat penjualan tinggi, sedangkan Papua terendah. Produk D menjadi produk terlaris, sementara produk C memiliki distribusi terbatas, hanya di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Kategori pakaian menyumbang penjualan terbesar. Disusul elektronik, ada potensi besar, ada potensi pasar yang belum yang tergarap di wilayah timur, terutama untuk produk C. Rekomendasinya yaitu memperkuat promosi di bulan Mei, memperluas distribusi ke Pulau Papua dan Kalimantan, serta meningkatkan promosi untuk kategori elektronik dan produk C.